Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang yang mencapai 100 km dan lebar 30 km yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, dan merupakan danau terbesar di Asia Tenggara. Danau Toba terjadi akibat letusan super dahsyat sekitar 74.000 tahun yang lalu dan tercatat sebagai letusan terbesar selama 2 juta tahun terakhir. Letusan ini telah menghancurkan sebagian besar populasi manusia purba dan membuat bumi tertutup abu vulkanik selama bertahun-tahun, serta terjadi penurunan temperatur iklim secara drastis. Setelah letusan dahsyat itu, kaldera Toba lalu tertutup dengan batuan beku. Dan seiring dengan berjalannya waktu, bekas letusan tersebut terisi oleh air bertahun-tahun hingga membentuk sebuah danau. Toba, letusan gunung terdahsyat dan maha dahsyat yang pernah terjadi di dunia. Salah satu destinasi wisata di daerah Sumatera Utara yang paling sering dikunjungi oleh para wisatawan adalah Danau Toba. Danau ini terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Utara dan dikelilingi oleh Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Danau tektovulkanik ini merupakan danau terbesar di Asia Tenggara karena memiliki panjang sekitar 100 km dan lebar 30 km. Lokasi ketinggian 904 meter di atas permukaan laut, serta kedalaman yang mencapai 505 meter. Dari Danau Toba ini mengalir sebuah sungai besar, yaitu Sungai Asahan. Sungai ini mengalir ke dataran rendah sampai ke daerah perairan Selat Malaka di timur Pulau Sumatera. Derasnya aliran sungai ini pada akhirnya dimanfaatkan pemerintah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Di tengah-tengah Danau Toba terdapat sebuah pulau besar bernama Pulau Samosir. Dalam sejarah, Danau Toba sebelumnya adalah gunung berapi yang disebut Gunung Toba. Gunung Toba adalah gunung api raksasa yang biasa disebut sebagai super volcano, yaitu gunung berapi super yang aktif dalam kategori sangat besar. Hal ini dikarenakan Gunung Toba memiliki kantung magma yang besar dan jika meletus menghasilkan kaldera yang sangat besar. Jika volcano kaldera biasa hanya mencapai ratusan meter, maka supervolcano bisa mencapai puluhan kilometer. Gunung Toba diperkirakan meletus terakhir sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan ini telah menghancurkan sebagian besar populasi manusia purba dan membuat bumi tertutup abu vulkanik selama bertahun-tahun, dan terjadi penurunan temperatur iklim secara drastis.
Pada tahun 1939, geolog Belanda Van Bemmelen melaporkan bahwa Danau Toba sebenarnya dikelilingi oleh batu apung peninggalan dari letusan gunung. Karena itu, Van Bemmelen menyimpulkan bahwa Toba adalah sebuah gunung berapi. Kesimpulan dari Van Bemmelen ini muncul karena kecurigaannya dengan kehadiran ignimbrite yang tersebar luas di Sumatera bagian utara. Ignimbrite adalah campuran antara debu vulkanik yang mengeras atau tuff dengan butir-butir batu apung yang bersifat asam atau kaya silikat hingga membatu. Ignimbrite hanya bisa hadir kala terjadi letusan gunung berapi yang eksplosif dan berskala besar, sehingga menghempaskan awan panas dalam jumlah yang besar pula. Kian mendekat ke Danau Toba, ignimbrite yang dijumpai semakin menebal. Bahkan dijumpai pula tuff yang terlaskan atau welded tuff yang berlimpah. Hal ini menjadi petunjuk kuat adanya letusan berskala besar yang terjadi di masa silam. Beberapa ahli pun melaporkan telah menemukan jejak-jejak batuan Toba di Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Penelitian seputar Toba juga dilakukan oleh Insinyur Gagarin Sembiring di beberapa kawasan Danau Toba. Menurut Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia di Sumatera Utara tersebut, masih terdapat sisa-sisa debu volcano dari letusan Gunung Toba yang telah berubah menjadi lapisan batuan. Dari beberapa literatur, tercatat bahwa Gunung Toba pernah meletus 3 kali. Letusan pertama Gunung Toba terjadi sekitar 800.000 tahun yang lalu dan membentuk kaldera di selatan Danau Toba, meliputi daerah Porsea dan Perapat. Letusan kedua terjadi sekitar 500.000 tahun yang lalu dan menghasilkan kaldera di utara Danau Toba, yaitu daerah antara Haranggaol dengan Silalahi. Sedangkan letusan ketiga terjadi pada 74.000 tahun yang lalu. Letusan terakhir inilah yang disebut-sebut sebagai letusan paling dahsyat dalam sejarah dunia. Meskipun sama sekali tidak tercatat di dalam buku, namun bukti-bukti ilmiahnya bisa ditemukan di masa kini. Para ahli memperkirakan bahwa letusan Gunung Toba menghasilkan ledakan supervulkanik dengan skala 8 Volcanic Explosivity Index atau VEI. Jika dibuat perbandingan, ledakan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki memiliki daya ledak 0,015 megaton TNT, dan letusan Gunung Krakatau berdaya ledak 150 megaton TNT. Maka letusan Gunung Toba diperkirakan berdaya ledak 26.000 megaton TNT dan mampu menghancurkan area Sumatera seluas sekitar 20.000 km persegi. Letusan terakhir Gunung Toba memuntahkan tak kurang dari 3.000 km kubik material vulkanik dan berlangsung selama sekitar 2 minggu berturut-turut tanpa henti. Dan seandainya seluruh material vulkanik ini dituang sedemikian rupa di wilayah Jakarta, maka seluruh Jakarta akan terbenam di bawah timbunan batu, pasir, dan debu vulkanik setebal 4,2 km. Letusan dengan muntahan material vulkanik yang sedemikian besar itu membuat sejumlah letusan dahsyat gunung berapi Indonesia di era sejarah seperti letusan Tambora pada tahun 1815 maupun letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 menjadi terasa kerdil. Material abu vulkanik Gunung Toba menyebar ke seluruh atmosfer bumi hingga menutupi cahaya matahari yang masuk ke bumi selama beberapa tahun, mengakibatkan temperatur bumi saat itu
menjadi turun sampai suhu 3 sampai 5 derajat Celcius. Musim dingin vulkanik ini sangat berimbas bagi kehidupan. Dengan intensitas cahaya matahari kurang dari 1% terhadap normalnya, membuat mayoritas tumbuh-tumbuhan berhenti berfotosintesis. Ditambah dengan suhu yang teramat dingin, menyebabkan kematian perlahan-lahan. Hal ini juga menjalar pada rantai makanan. Mayoritas binatang menderita kelaparan, dan pada akhirnya mati bertumbangan. Anjloknya populasi hewan menyebabkan manusia purba, khususnya populasi Homo sapiens archaik, turut merasakan dampaknya. Analisis genetik memperlihatkan sekitar 60% atau sekitar 60 juta jiwa dari mereka tewas dalam bencana ini, dan hanya tersisa sekitar 15.000 populasi manusia yang terus berjuang untuk bertahan hidup. Setelah Gunung Toba mengalami letusan maha dahsyat, gunung ini akhirnya membentuk kaldera yang kemudian terisi air selama beberapa tahun, dan akhirnya menjadi danau terbesar di Asia Tenggara. Danau inilah yang dikenal dengan nama Danau Toba. Ukuran kaldera raksasa Toba ini membuat kaldera-kaldera hasil letusan dahsyat gunung berapi lain dalam era sejarah di Indonesia, seperti kaldera Rinjani, Tambora, dan Krakatau, menjadi terasa sangat kecil. Bahkan, seandainya kaldera raksasa Toba ditempatkan di Pulau Jawa bagian tengah, maka ia akan membentang mulai dari Gunung Slamet di barat hingga Gunung Sumbing Sindoro di timur. Tim peneliti internasional dalam artikel ilmiah di jurnal Nature Earth and Environmental Sciences yang dipublikasikan pada 6 September 2021 mengemukakan bahwa magma yang terdapat di dalam Toba ternyata masih aktif. Menurut riset terbaru, sisa gunung legendaris tersebut diam-diam menyimpan risiko bencana selama ribuan tahun. Dengan temuan tersebut, para peneliti mendesak adanya penelitian baru untuk memprediksi potensi bencana Toba yang sewaktu-waktu mungkin akan muncul. Tim peneliti menganalisis kondisi magma yang tersisa usai letusan super Gunung Toba melalui mineral felspar dan zirkon. Dengan menggunakan data geokronologis, statistik, dan permodelan termal, mereka menemukan bahwa ternyata magma sisa Gunung Toba terus mengalir di dalam kaldera. Penelitian juga dilakukan oleh Christoph Senskonfelder, seismolog dari GFZ, German Research Center for Geosciences, di jurnal Science. Senskonfelder menganalisis struktur internal reservoir magma di bawah kaldera Toba dengan basis gelombang seismik. Gelombang seismik merambat dengan kecepatan berbeda pada tiap medium. Saat melewati magma yang cair, kecepatan gelombang seismiknya akan melambat. Dengan cara menganalisisnya, para ilmuwan dapat mengetahui cara Gunung Toba menyimpan magma. Senskonfelder pun mengungkapkan hasil penelitiannya. Seperti dikutip Nature World News, yang menyatakan bahwa kerak bagian tengah di bawah Gunung Super Toba terdiri atas lapisan-lapisan horizontal. Magma di Gunung Toba tersimpan dalam lapisan-lapisan, menumpuk satu sama lain seperti lapis legit. Dengan cara ini, Gunung Toba mampu mengakumulasi magma dalam jumlah besar selama jutaan tahun. Studi juga mengungkap fakta mengagumkan lain tentang magma Toba. Magma ini tersimpan mulai dari kedalaman 7 hingga 19 km di bawah Pulau Samosir, di tengah-tengah Danau Toba. Dari hasil penelitian ini akan membantu ilmuwan memahami proses menuju erupsi besar Toba, sekaligus memprediksi waktu Toba akan meletus kembali.
apakah Toba akan meletus kembali? Akankah sekuat letusan 74.000 tahun yang lalu yang nyaris memusnahkan kehidupan? Menurut peneliti dan geolog dari Museum Geologi Bandung, yaitu Dr. Indio Pratomo, bahwa Gunung Toba tidak akan meletus dalam waktu dekat. Menurut Dr. Indio, setiap ada sesuatu elemen yang berubah, misalnya pelepasan energi gempa, pasti akan diikuti oleh perubahan lainnya untuk mencapai keseimbangan. Namun, tidak serta-merta jika terjadi gempa besar di Sumatera, kemudian supervolcano Toba akan segera hidup kembali. Jika dilihat dari perulangan episode letusan Toba, yaitu antara 350.000 sampai 400.000 tahun, dan erupsi kaldera terakhir yaitu sekitar 74.000 tahun yang lalu, maka jika berpegang pada periodisasi itu, masih ada sekitar 200.000 tahun lebih ke depan untuk Toba kembali meletus. Dr. Indio juga meyakini bahwa kita masih akan bisa menikmati elok permai Danau Toba dalam waktu yang lama. Karena raksasa Toba masih lelap tertidur dan belum saatnya terbangun kembali.